Ustadz Yaya Waloni pernah tahu? Tahu ya, Pak? Itu dari sana, Pak, dari Sangieta Laut. Ya, kebetulan umur beda cuma 4 tahun, dia 54, saya 58. Oh iya. Nah, udah dia berarti. Nah, singkat cerita, Pak, dari semuanya ini memang saya 49 tahun itu jujur Kristen Protestan, dan Kristen Protestan ini radikal, Pak. Takbir. Ya. Kalau saya lihat orang Islam ini, waduh, apalagi udah project waktu itu. Wah, ini teroris. Pijitannya radikal aja dong. Jadi singkat cerita, Pak, saya sudah mengkristenkan orang itu udah banyak, dari Islam jadinya. Ya, saya balik lagi ke sini ke Islam. Ya, jadi singkat cerita, Pak, dengan latar belakang saya 49 tahun jadi Kristen Protestan ini nggak gampang, Pak, karena saya punya bapak, ibu semua udah meninggal, tapi majelis jemaat. Nah, kebetulan saya ini nggak direncanain, Pak, saya masuk Islam ini nggak direncanain. Ada rencana di tahun segini saya masuk Islam, nggak ada rencana. Ya. Saya masuk PTPS juga nggak ada rencana. Jadi dalam kehidupan ini sebenarnya bukan kita yang berencana, Allah yang berencana bagi kita. Kalau kita nggak sadar aja gitu. Nah, saya di lingkungan ini saudara-saudara saya semua saya seiman. Jujur aja, Pak, 49 lamanya itu saya dulu kalau di gereja namanya Gemisa itu, gereja masih Injili Sangieta Laut. Jadi kita menginjil ke daerah-daerah Cianjur segala macam, mengkristenkan orang. Nah, tiba-tiba, Pak, saya jadi Islam. Jadi memang luar biasa, saya juga bingung. Saya secara dogma itu luar biasa, Pak, ya. Karena kita anggap ini justru aja bukan saya menjolimi agama Kristen Protestan, tidak. Tetapi pada dasarnya ini dogmanya itu luar biasa ajaran itu, yaitu bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Saya cari, saya bongkar, baca 5 kali, nggak ada bilang, dia nggak pernah bilang gitu. Dia nggak pernah bilang sembahlah aku adalah Tuhan. Waduh, nggak ada. Saya 5 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika saya ini Kristen, kok nggak ada. Tapi kok orang percaya gitu? Kenapa ini? Ada sesuatu. Nah, singkat cerita, Pak, dari semuanya ini, istri saya tahun 2010, nah, dia bicara sama saya, ayah, saya nggak betah masuk Kristen. Saya udah 21 tahun nikah sama kamu, saya nggak nyaman di Kristen Protestan. Terus saya mau balik ke Islam. Kebetulan istri saya orang Jawa, saya ini orang Manado, Sangieta Laut, sama Yaya Waloni itu sama tuh. Ya, singkat cerita saya bilang, ini apa kok? Kenapa dia bisa masuk Islam lagi? Kenapa? Saya tanya, kenapa Bunda kok masuk Islam lagi? Ini kan Yesus sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya Yesus berkata, memang benar dia berkata begitu, ada ini dalilnya. Singkat cerita, pokoknya gak nyaman deh, saya mau balik lagi. Nah, ini masalah hati, Pak, saya gak bisa paksain. Anak saya 2 perempuan, udah besar-besar, udah remaja, 20 dan 24. Nah, dia tahu saya guru sekolah minggu. Kalau di gereja tiap minggu itu saya ngajar anak-anak kecil umur 5 tahun sampai 15 tahun. Siapa tuh Yesus? Saya ajarin Yesus begini. Kita mesti percaya gini. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Sampai saya selidiki itu Yesus benar gak lahir tanggal 25 Desember? Gak ada juga, Pak. Ini kok agak aneh nih. Gak ada, Pak. Disebut di Kejadian dan Wahyu itu, terakhir Wahyu. Kalau kita Al-Ikhlas ya, yang terakhir 114 itu. Nah, Anas ya, surat Anas ya. Itu jelas semuanya. Ini kok gak ada tanggal 25 Desember? Aneh nih. Saya pelajari lagi historical mengenai sejarah. Ternyata memang 25 Desember itu adalah hari ini, Dewa Matahari di Roma di sana. Nah, ketika itu Yesus lahir, bagaimana nih orang nih? Kelabakan, wah ini Dewa Matahari udah mentok nih, bagaimana caranya nih menggulingkan ini? Nah, akhirnya mereka berakumulasi, berubah, berubah perbedaan agamanya. Mereka ikut ke
agama Dewa Matahari ini. Supaya Yesus gak hilang, wah udah deh, bilang aja Yesus lahir tanggal 25 Desember. Saya bukan penghinaan, bukan, gak ada. Di Kejadian sampai Wahyu itu gak ada Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kalau dia lahir tanggal 25 Desember, mati kedinginan Pak. Karena dia lahir di Palungan kan. Nah kalau di Eropa, kalau ini lahir tanggal 25 Desember itu udara dingin, minus 0, itu gak mungkin itu terjadi. Nah singkat cerita dari semua ini, saya pikir kayaknya kalau dilihat dari historical Injil itu memang di bulan Mei atau Juni dan Mei itu dia lahir di situ. Nah singkat cerita dari semuanya ini Pak, saya akhirnya istri saya masuk 2010 masuk Islam, saya anterin ke mana Sunda Kelapa Pak, bulan Mei. Udah ayah bagaimana? Jadi sendiri saya. Jadi bertiga masih Kristen tuh. Istri saya juga sendiri, kita bertiga yang Kristen. Udah pada nangis semua kan, istri saya nangis dia masuk Islam. Ya udah, singkat cerita akhirnya saya 2 agama Pak. Jadi nanti Jumatan kita membuat singkat cerita dari semuanya itu Pak, saya pelajari itu selama 3 tahun setelah istri saya masuk Islam. 3 tahun saya belajar Islam. Belajarnya dari mana Pak? Dari YouTube. Lihat si ini, si A, si B, ustaz-ustaz yang populer lah waktu zamannya itu. Dan saya pelajarin gini. Wah, akhirnya saya belajar niat baca ininya. Kok perasaan saya damai banget. Saya mau coba ini tahajud malam itu. Kayak apa rasanya? Saya doa gitu ya kan. Kok tambah tenang saya. Wah, jangan agama yang benar nih. Makanya saya langsung berpikir, apa ini agama nanti saya yang pilih ini. Tapi saya pikir. Saya doa terus. Akhirnya tahajud sampai sekarang saya nggak pernah tinggalin. Karena ketenangan hati. Walaupun dompet nggak ada, tenang aja Pak. Ya, ketemu saya punya leader, diajak ke sini, yaitu mentor saya Pak Winda Sanjaya. Kebetulan beliau udah dapat dikit lagi mau dapat luxury. Udah dapat Pajero, tapi dia belinya ini Fortuner. Ya, saya mau ikut jejaknya dia gitu. Jadi singkat cerita dari semuanya itu Pak, saya pikir, wah ini saya tahajud begini segala macam. Saya pelajarin, saya bandingin dari Kejadian sampai Maliaki Pak, belajar. Ternyata agama Islam sama di Alkitab itu. Di Kejadian sampai Maliaki, nggak boleh makan babi. Di Imamat pasal 10 atau 13 itu dinyatakan tidak boleh makan ini babi. Ya. Terus Musa menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam hukum Taurat yang pertama dia udah bilang la ilaha illallah. Tapi kok saya lihat ke sini setelah masuk ke Matius, ke Wahyu, perjanjian baru, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Setelah pelajari begini, kok beda ini? Waduh, yang satu Rasul Paulus yang disebut Rasul, dulu namanya Saulus Pak. Jadi ketika itu saya kan belajar sejarah, siapa di Saulus ini? Nah, ternyata dia pemerkosa, peminum, segala macam, bertobat. Ketika dia ke Damsyik, Yesus berkata, di dalam Matius ada tuh, dia bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Butalah pada saat itu, Paulus buta. Saulus itu. Langsung ada kata suara itu, Yesus berkata dalam Matius itu, dia pergi ke Damsyik. Dari Damsyik, Saulus ini, kamu temukan Ananias di situ. Engkau akan sembuh. Tiba-tiba timbul dia jadi Rasul Allah. Siapa yang ngangkat? Saya bingung. Wah, ini dia mengubah semuanya ini. Saya curiga sama dia. Belajar lagi, saya pelajarin. Selama 3 tahun saya gali terus Injil itu. Saya gali terus. Baru mengambil suatu kesimpulan. 2013 saya bilang, istri saya panggil Bunda, saya sudah ada ketetapan. Saya sudah tahu mana yang benar agama saya sekarang. Saya harus masuk Islam. Dari situ saya tenang Pak. Jadi nggak mendua hati. Tapi setelah masuk Islam Pak, Masya Allah, saya di ijab kabul masuk Islamnya di Sunda Kelapa Pak, 2013.
tanggal 27 April pada saat itu. Yang Islamin saya itu pendeta juga Pak, namanya Muhammad Anwar. Jadi di situ Sunda Kelapa di depannya ada gereja, namanya gereja ini GPIB Paulus, gereja Pantai Kota Indonesia bagian barat itu. Nah itu saya tanya, Pak Sumo dari Kristen Protestan? Iya Pak, saya dulu juga Pak, tapi saya 30 tahun. Jadi reuni kita dulu, ngobrol-ngobrol cocok kayaknya. Nah, saya Islamin, baca 2 kalimat syahadat. Nah dari situ saya udah mulai, tapi gila cuy, luar biasa, astagfirullahaladzim. Masuk Islam ini nggak gampang Pak. Perusahaan bangkrut, dibuang keluarga. Kita 8 bersaudara, jadi 7 orang itu buang saya. Sampai detik ini buang saya. Terus ada saudara saya, Pak Suma, masuk Kristen lagi lah, ya kan? Yuk, saya kasih BMW, saya kasih rumah. Nggak mau bos, biarin aja saya Islam. Itu Islam agama miskin. Oh, lihat aja semua pada miskin. Cuma di Kristen yang kaya-kaya. Memang benar. Orang saya lihat gaji pendeta aja, saya cerita sama Pak Wim. Gaji pendeta itu 2007, saya nggak sebutin namanya, itu 350 juta gaji. Makanya tahun 2010 saya udah niat, saya bilang nih, Bunda, saya mau jadi pendeta. Karena saya udah guru sekolah minggu Pak. Kalau di sini ustadz tuh yang sudah ngajar-ngajar lah, saya guru sekolah minggu tuh. Udah jadi guru sekolah minggu, bagaimana mematangkan ilmu ini? Pas saya ambil formulir, waduh, istri saya masuk Islam. Waduh, pecah lagi saya. Nah dari situ saya pikir, wah ini saya telusuri agama ini 3 tahun ini luar biasa. Saya tenang, walaupun nggak ada duit Pak di kantong Pak, perusahaan bangkrut, ya kan. Baru anak saya dari Kristen nggak mau masuk Islam. Saya terangin begini deh, Islam ini begini. Ini adalah Nabi Ismail punya agama. Dia menganut pada La ilaha illallah sesuai Nabi Musa punya ini. Kalau ini kita menganut fungsinya beda nih. Kalau kita bilang Yesus sebagai Tuhan, coba kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang sama anak saya, ada nggak Yesus berkata, akulah sembahlah akulah Tuhan? Ya, ternyata saya bilang mereka cuma pegang dogma. Itu di Yohanes 1 ayat 1 saya bilang sama anak saya. Bunyinya pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah jadi manusia. Terus saya tanya sama anak saya, Olivia sama Keisha, jadi kamu gak mau masuk ikut sama ayah masuk Islam? Ayah, aku Kristen aja ya, aku percaya Yesus tolong. Ya tapi dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Kamu bisa cek di situ, dicek di ini, di Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada pendeta bilang Yesus itu adalah Tuhan dan dia kasih dalilnya ada di Alkitab, ayah masuk Kristen lagi, ayah gak mau peluk agama Islam. Cukup di sini, coba kamu tanya gini-gini. Udah begitu, singkat cerita dari semuanya itu saya jelasin anak saya mengenai Islam, walaupun ilmu saya masih cetek Pak. Akhirnya mereka masuk Islam semua. Karena luar biasa kita udah Muslim semua, muslimin ya. Udah semua rajin sholat semuanya ya. Kalau dulu Pak, apalagi Natal begini Pak, saya khotbah Pak. Jadi angko gede Pak, ya, Pak. Gede banget Pak. Jadi kalau di sini penuh, di sini penuh. Jadi gitu jadi penyanyi lagi, ya, cakep gitu. Jadi kalau saya udah jadi khotbah gini, khotbah saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ada sukacita sama ini? Amin saudara-saudara, haleluya. Baik, kita memuji nama Tuhan. Wah, saya kayak begitu Pak. Khotbahnya begitu. Jadi saya sebagai worship leader juga. Jadi kalau nggak ada pendeta Pak, nah kebetulan kita ada jemaat di Mid Plaza itu. Dari 15 orang Pak, saya main gitar. Gitar 15 menit. Ya kalau di Manado ada cap tikus gitu, ya kan? Jadi main gitar sampai ini. Sekarang jemaatnya sudah saya tinggalin. Kemarin terakhir saya tinggalin 1.200. Nah kalau lagi khotbah, saya kalau khotbah kan pakai mimbar begini Pak, begini, ya mimbar begini, udah begini.
Nah, dari situ Pak, saya kalau ingat-ingat saya jadi Kristen itu lucu juga ini. Dia bilang, Pak Suma, pendeta nggak datang. Waduh, jadi ya sampailah ini atur. Karena saya foundernya dari jemaat itu. Itu jemaat 1.200 ini kurang banyak Pak. 1.200 banyak nggak tuh Pak? Banyak. Banyak Pak. Waduh, saya kalau ingat-ingat itu dosa juga nih. Kayaknya saya mesti islamin juga tuh orang. Jadi akhirnya saya khotbah di situ Pak. Jadi cuma satu ayat aja saya kembangin. Saya nyanyi, ya kan namanya juga worship leader, ya kan suara kemana. Akhirnya singkat cerita itu ya digaji juga. Jadi setiap khotbah ini selipin duit pendeta tuh. Saya lihat begini. Banyak banget saya begini. Saya hitunglah 2.500.000 sekali khotbah. Pantesan kaya ya. Khotbah begitu 2.500.000. Kebetulan 4 minggu itu pendeta nggak ada Pak di plaza. Jadi 10 juta. Saya dapat gaji lagi di Mid Plaza itu. Ya kan gajinya kecil Pak, cuma 500.000. Tapi kalau sekali khotbah itu 250. Kalau jadi worship leader 750.000. Nah dari situ saya pikir, waduh, saya nih teman-teman saya yang di Mid Plaza ini akhirnya tahu saya masuk Islam. Wah kecewa semua sama saya. Dia bilang ini murtad nih katanya. Saya bilang akhirnya saya ketemu mereka, saya ngobrol sama mereka. Saya bilang saya sharing, saya udah Islam, saya nggak mungkin nutup-nutupin. Saya bilang Pak Suma, you yang pengkhotbah kok tiba-tiba jadi Islam begini? Mau jadi ustadz, saya mau jadi ustadz, tapi saya belum ketemu ustadz yang ngajarin saya. Saya cuma belajar di YouTube, saya bilang gitu. Saya beli Nabi Muhammad punya buku juga ada segini. Saya juga baca juga itu bagaimana latar belakang Nabi Muhammad ini juga. Jadi singkat cerita dari semuanya itu Pak, memang Islam ini luar biasa. Kalau Nabi Muhammad ini datang ke dunia ini menyempurnakan akhlak manusia. Ya kan? Saya lihat memang saya terjun langsung sini, akhlak orang Islam beda banget. Ya, kalau kita orang Nado, apalagi malam Natal begini, cap tikus, ya, jadi mabuk dulu, ada perjamuan. Jadi perjamuan kudus itu udah ngomong, lu nanti berapa botol? Kita ada RW Pak, RW itu anjing, sama babi. Nah, itu. Jadi sebelum perjamuan kudus nanti malam ini, malam Natal ini malam Natal nih. Nah, malam Natal saya udah nyanyi, siapin anak-anak nyanyi, saya main gitar segala macam untuk nyanyi, vokal grup lah istilahnya. Ya, jadi kalau acara-acara Natalan, Tahun Baru itu mabuk-mabukan. Tapi kenapa kok di Islam pada saat Tahun Baru bukan apa-apa, semua bersujud kepada Allah, minta pengampunan sama Allah. Terus akhlaknya saya lihat nggak radikal, nggak seperti yang diceritain orang. Ternyata orang Islam rendah hati, lemah lembut. Kalau dia masak begini, ada bunyi ini, dia kasih tetangganya. Luar biasa orang Islam begini. Nah dari situ saya berubah total. Akhirnya saya mengambil suatu ketetapan, inilah agama saya yang terakhir. Nah menyangkut dari semuanya ini Pak, Bapak beruntung semua masuk di PTPS. Karena dasar utamanya memang agama, yaitu title dia punya tagline-nya Go berkat. Saya bangga, saya bilang. Makanya saya bilang kemarin saya ketemu dengan Pak Haji Febrian karena ada suatu informasi yang memang saya agak menggelitik diri saya. Saya bilang, Pak, saya handle di corporate. Saya bilang, Kelapa Sari tapi corporate. Tapi kalau corporate Bapak nggak tackle katanya. Cuma yang Bapak tackle yang individual. Oh enggak Pak Suma. Oh alhamdulillah. Saya ketemu lagi Pak Aldi. Oh enggak Pak Suma, yang penting nanti kita MOU bagaimana. Karena terus terang aja, kebetulan Pak Winda ini presentasi, udah presentasi Pak kemarin, ya udah presentasi. Saya bilang Pak Winda mudah-mudahan di acara SLC ini spiritual apa namanya leadership ya, itu kita dapat keberkahan ini. Mudah-mudahan memudahkan usaha saya Pak Winda gitu ya. Saya bilang ini saya hitung, namanya manusia kan hitung-hitungan Pak kalau ini.
Nah, saya tanya sama bos saya, ini berapa biaya pupuknya 1 tahun? Kalau pakai Mas Uma punya Kiloslorenis di PTBes 24 miliar. 24 miliar. 20%-nya kan milik saya jadi itu. Berarti 4,8 miliar. Cuma modal bacot doang. Saya merinding itu. Saya bilang, Pak Winda, terima kasih Pak Winda udah ini. Nah, kemarin udah tes testimoni, dia punya lahan tuh 6.120 hektar. Nah, yang lain yang saya bilang ini, wah, kalau saya memang individual saya belum sentuh Pak. Saya yang balap yang gede-gede aja dulu nih. Itulah yang saya bisa refleksikan kepada Bapak-Bapak mengenai pengalaman yang religius ini. Buat pengalaman saya ini saya ceritakan kepada Bapak-Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi ketetapan iman Bapak semua memegang agama yang luar biasa. Ini agama yang luar biasa dan pakai logika. Ya, kalau kita memang Takbir. saya terus terang sedih Pak. 7 saudara saya meninggalkan saya Pak. 7 saudara akrab sama saya, tapi meninggalkan saya karena saya Islam. Saya sendiri Pak. Ternyata saya bukan sendiri Pak di sini. Saya ada beberapa saudara-saudara di sini. Luar biasa. Makanya di tahun ke-9 ini Pak, saya akan serius mempelajari agama Islam. Karena agama Islam membuat saya damai, tenang, bahagia. Amin. Demikian refleksi mengenai pengalaman religius saya sebagai mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya mungkin silakan.